Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarunisha dari Sekian Mardeni, NIP 253186068 dari Program Studi Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandara Angkatan 11 Charlie. Baik, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang salah satu peralatan mekanikal yang berada di bandara. Elevator, atau yang biasanya dikenal dengan sebutan lift ini, merupakan angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang yang sering ditemui di gedung-gedung bertingkat. Lift atau elevator pertama kali dipasang oleh Elisha Graves Otis pada tahun 1857 di New York, yang kemudian dikembangkan oleh anaknya Charles dan Norton. Mari kita lihat bagaimana cara lift bekerja. Secara umum, komponen utama elevator terdiri dari dua bagian, yaitu ruang mesin dan ruang luncur atau hoistway. Ruang mesin adalah bagian terpenting. Ruang tersebut di mana terjadinya semua proses pengoperasian elevator berlangsung secara keseluruhan. Di dalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator, di antaranya yaitu motor penggerak atau mesin penggerak elevator yang biasanya terletak tepat di atas ruang luncur kereta. Motor listrik ini memiliki asupan daya tegangan bolak-balik atau AC yang telah disesuaikan dengan kapasitas angkut. Motor ini memiliki kemampuan putar antara 50 rpm hingga 210 rpm. Kemudian ruang luncur. Ruang ini adalah tempat di mana elevator beroperasi yang berbentuk lorong vertikal. Disinilah elevator menjangkau tiap-tiap lantainya. Di dalam ruang luncur ini, terdapat beberapa komponen utama yang tidak kalah pentingnya dari ruang mesin. Kereta, atau ruang penumpang elevator, yang tergantung di ruang luncur, yang bergerak naik dan turun, digerakkan oleh mesin traksi, menggunakan tali pengangkat yang terbuat dari baja dan berada di dalam ruang luncur atau hoistway yang dibangun di dalam gedung. Freight lift atau cargo lift series adalah lift pengangkut barang dan penumpang. Kombinasi yang sempurna antara fleksibilitas dan keamanan. Permintaan untuk freight elevator harus tahan lama, aman, dan handal. Freight elevator banyak terpasang di supermarket, perkantoran, pabrik, dan lain-lain. Kemudian ada dumbwaiter, biasanya dipasang untuk restoran atau rumah makan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih, yang fungsi utamanya digunakan sebagai alat pengangkut makanan. Dumbwaiter juga banyak dipasang untuk rumah sakit, bank, perkantoran dengan ketinggian 2 lantai atau lebih, yang difungsikan sebagai alat pengangkut dokumen, resep, pakaian, uang, barang-barang kecil, dan lain-lain. Dengan adanya dumbwaiter, pekerjaan akan lebih mudah dan ringan. Lift penumpang atau passenger elevator adalah sarana transportasi vertikal dalam sebuah gedung yang berfungsi khusus untuk mengangkut orang. Tipe lift ini sangat dijaga kehandalan dan sistem keamanannya. Hal ini karena menyangkut keselamatan penumpang lift tersebut. Lift rumah sakit atau bed lift adalah tipe lift yang diperuntukkan untuk mengangkut pasien di rumah sakit. Lift ini dirancang sesuai dengan persyaratan khusus dari unit perawatan medis rumah sakit seperti lift medis, agar memenuhi kebutuhan institusi medis untuk penggunaan khusus, stabilitas tinggi, keamanan, dan kehandalan. Sebelum terjadinya modernisasi, ketika hendak menaiki sesuatu, orang-orang biasanya menggunakan tangga, kemudian beralih dengan menggunakan eskalator. Dengan adanya eskalator, orang menjadi dimudahkan ketika hendak menaiki suatu gedung. Seiring berjalannya waktu, ada yang lebih cepat dan efisien dari segi tempat dan juga keamanan, yaitu
Mulai dipergunakannya lift ketika hendak menaiki suatu ruangan di dalam gedung. Keberadaan lift sangat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Di antaranya adalah yang pertama, hemat energi. Ketika orang harus menaiki tangga saat akan naik ke lantai yang lebih atas, maka akan ada banyak energi yang terbuang sehingga akan mudah lelah. Berbeda dengan menggunakan lift, orang hanya memasuki lift kemudian tekan tombol maka sudah ada di lantai yang lebih atas atau dari lantai atas ke bawah. Yang kedua, waktu yang lebih efisien. Penggunaan lift juga sangat berpengaruh pada waktu pegawai mencapai tempat kerjanya. Yang ketiga, bisa mengangkut barang berat. Ketika Anda harus mengangkut benda atau barang yang berat, kemudian Anda harus menaiki anak tangga, tentunya akan sangat kesulitan sekali dan akan berdampak pada kesehatan dan fisik Anda. Dengan lift, Anda dapat dengan mudah mengangkut barang banyak dan berat dari lantai bawah ke lantai atas misalnya atau sebaliknya. Yang pertama ada governor. Governor merupakan salah satu safety device pada elevator. Governor adalah alat untuk mendeteksi kecepatan lift secara mekanis, di mana kecepatan governor disetting sedikit di atas kecepatan yang diinginkan. Sehingga, apabila kecepatan lift dideteksi lebih cepat dari seharusnya, maka governor akan memerintahkan rem secara mekanik. Yang kedua ada overload sensor. Sebuah lift dirancang agar tidak akan beroperasi di atas beban yang diizinkan. Mungkin kita sering memaksakan masuk ke dalam lift yang sudah penuh dan akan berbunyi. Disitulah overload sensor bekerja. Yang ketiga ada buffer, atau balok penyangga yang diletakkan pada bagian dasar terowongan lift atau hoistway. Fungsi utama dari buffer ialah untuk menyangga atau meredam getaran kereta apabila kereta tersebut mengalami benturan. Benturan semacam ini dapat terjadi apabila kereta bergerak melewati batas landas pada lantai dasar. Yang keempat ada limit switch. Switch ini diletakkan pada bagian teratas dan terbawah dari lift, yang berguna untuk membatasi gerak lift. Apabila lift bergerak dari area yang diizinkan, maka secara otomatis suplai dari motor lift akan dihentikan, motor akan berhenti dan rem akan aktif. Yang kelima ada emergency switch. Emergency switch adalah pengaman yang dioperasikan oleh manusia. Ini terkait dengan kondisi yang tidak normal pada lift. Yang keenam ada switch pintu atau door lock. Ini digunakan untuk safety agar manusia tidak terjepit oleh pintu. Tentu penempatannya pada pintu-pintu lift.